Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa kal yakudi wa bainaka al hajari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimahumullah. Kita sedang berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, di bulan kelahiran manusia termulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk memupuk dan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk memperbanyak salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan untuk kita memperbanyak kumpulan-kumpulan, majelis-majelis yang di dalamnya kita mengisahkan, menceritakan sejarah kehidupan, sifat-sifat mulia, akhlakul karimah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, kalau kita mau teliti ma'asyiral muslimin, hampir sepertiga Al-Quran isinya kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, dari mulai Nabi yang pertama dari Allah Adam sampai terus Nabi Allah Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya Allah ceritakan. Bahkan sebagian kisah-kisahnya kaum salihin Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ada surat Maryam, ceritanya seorang perempuan, kisah kehidupannya seorang wanita yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi dia ibunya seorang nabi, wanita salehah. Allah abadikan, bahkan Allah jadikan satu surat yang sempurna dengan namanya surat Maryam. Kisah-kisah Luqmanul Hakim, kisah-kisah orang saleh Ashabul Kahfi, dan banyak lagi. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wahai Muhammad, wahai Habibullah, kekasih Allah, kenapa Allah ceritakan kisah-kisahnya para rasul, kisah-kisahnya para nabi, kisah-kisahnya orang-orang sholihin yang terdahulu? Untuk apa Allah ceritakan? Tujuan apa Allah banyak sekali berkisah di dalam Al-Quran cerita-cerita mereka? Allah sebutkan linutsabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan hatimu wahai Nabi Muhammad SAW, untuk semakin imanmu semakin mantap, semakin kuat keyakinanmu kepada Allah, semakin hebat. Padahal beliau Rasulullah adalah paling mulia, paling hebat, dan paling agungnya hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kuatnya imannya seorang manusia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah masih menceritakan. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah Rasulullah? Lalu bagaimana dengan sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan sifat-sifat mulia Rasulullah yang itu di dalam bahasa Arabnya disebut dengan maulid. Maulid kumpulan kisah sejarah hidup Rasulullah, kumpulan kisah akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti daripada majelis maulid menceritakan tentang sejarah hidup Rasulullah, akhlak-akhlak dan adab-adab Rasulullah, untuk supaya mengokohkan iman kita, untuk supaya menguatkan mahabbah kecintaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku hambanya Allah yang betul-betul ingin menjadi hamba-hamba Allah yang murni, yang beriman, yang terbaik, tidak ada jalannya kecuali mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW.
Tidak ada jalannya kecuali kita mengenali Rasulullah dan melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu yang mengaku cinta kepada Allah, yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah dan ingin menjadi hamba Allah. Katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti aku. Ibadahmu ikuti Rasulullah, keyakinanmu ikuti Rasulullah, gerak-gerikmu ikuti Rasulullah, bagaimana gaya hidupmu ikuti Rasulullah. Apa hasilnya? Kalau kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, akan kalian mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada cara, tidak ada jalan untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cara untuk mencintai Rasulullah kecuali dengan kita mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kita praktikkan, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita.